Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang video mengenali siapa diri Anda sebenarnya. Ya. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena ketidakpahaman Anda, ya. Nah, tentunya saya akan membahas lebih detail, lebih dalam, ya, yang membutuhkan pemikiran yang jauh lebih dalam untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Nah, tentunya manusia ini adalah makhluk yang paling mulia diciptakan di alam semesta ini, yang dimana dalam firman Allah bahwa penciptaan nenek moyang kita yaitu Adam, Nabi Adam alaihissalam, dia diciptakan dari sebagian ruh Tuhan, sehingga dia unggul dan disuruh malaikat untuk sujud kepada Adam dan iblis. Karena apa? Karena manusia diciptakan dari sebagian ruh Tuhan, ya. Nah, dalam firman Allah juga malaikat mengatakan bahwa kenapa harus diturunkan ke bumi, karena nanti dia akan membuat kehancuran, ya. Sehingga Allah menjawab, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Nah, kita akan bahas detail penyebab kehancuran di alam semesta ini, dan itulah juga penyebab adanya rekayasa ataukah drama ataukah cerita di dunia ini, ya. Jadi manusia yang memiliki ilmu spiritual terendah, ya, yang bahkan bisa hampir setara sifatnya dengan hewan ataukah binatang, yaitu orang yang hanya mengenali bagian fisik luarnya saja, ya. Nah, itu adalah manusia yang memiliki ilmu spiritual terendah. Sebenarnya diri kita dan alam semesta ini adalah wujud zahirnya Allah, ya. Semesta yang bergerak ini, pohon-pohon, tumbuhan, udara, dan kita sebenarnya adalah zahirnya Allah. Az-zahiru wal batinu, ya. Dan batinnya adalah di tempat manusia-manusia dan manusia yang mengenal di dalam dirinya, sehingga muncul man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya. Barang siapa mengenal dirinya maka dia kenal Tuhan. Dan hadis kursi, kuciptakan manusia dan alam semesta ini untuk mengenalku, ya. Dan Tuhan juga banyak mengakui kedekatannya dengan kita sendiri, yaitu lebih dekat daripada hitam dan putih mata, ya, dari urat tenggorokan, dan dia mengaku dalam hadis kursi di belakang dada kita, ya. Jadi Tuhan itu menyelimuti kita, ya. Ataukah setiap detik, setiap waktu dia itu ada bersama kita. Tapi orang banyak tidak membahas ataukah tidak mau tahu tentang hal ini, ya. Padahal di dirinya lah segala unsur itu ada, ya. Yang saya bilang iblis, ya. Iblis yang
terpoint itu sebenarnya di dalam diri manusia. Yang saya sering kategorikan itu bisa di dalam dada ataukah di kepala ya. Itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kalau Anda mengenal ini, maka Anda akan tahu drama di dunia ini. Nah, manusia yang memiliki kesadaran rendah spiritualnya, inilah yang akan menyebabkan kehancuran ya. Nah, karena hanya tahu fisik luarnya saja, dia taunya dia mancung ya, dia punya mata sipit, dia punya badan bagus ya, dia punya otot bagus, dia punya tinggi badannya bagus, sebatas itu ya. Dan apa kebutuhan zohirnya aja yang dia penuhi, misalnya untuk keduniawian, untuk mobil ya, ataukah rumah, ataukah bagaimana hanya makannya saja. Nah, itu mentok hanya di situ banyak manusia, tapi dia tidak pernah memperhatikan di dalam dirinya ya. Bayangkan, sebenarnya kehancuran yang dimaksud dalam firman Allah yang malaikat berkata bahwa manusia akan membuat kehancuran karena manusia itu dominan mengikuti sisi kiri ya. Karena dua grup di dalam badan kita ini, yang sisi kiri sering saya bilang kepada Anda, ada hawa nafsu, ada akal ya. Akal itu dia masuk ke sisi kiri karena memang dia itu banyak dominan menguntungkan diri pribadi. Kelebihannya itu bisa memfilter kebenaran ya, itu di sebelah kiri. Dan hawa nafsu ini pun punya kelebihan sehingga Anda bisa berhias, Anda bisa bermakeup, Anda bisa merawat badan Anda, berbaju bagus dan sebagainya. Dan ada ego diri, ada iri hati, ada dengki ya, ada grup-grup lain yang mendominasi untuk manusia membuat kehancuran. Mana faktanya? Maling, ataukah orang yang korupsi, ataukah orang yang membakar hutan, ataukah menyiksa hewan, ataukah orang yang membuat kehancuran di alam semesta itu, mereka dominan mengikuti bagian kiri dari dirinya ya. Sehingga karena misalnya dia seorang pejabat ya, dia berpikir gajinya sebagai pejabat tidak seberapa, dia punya proyek besar yang bisa menguntungkan dia untuk diri pribadinya. Akhirnya dia mengikuti keserakahan di sebelah kiri ini, mengikuti bisikan iblis, mengikuti akal dia, karena kalau saya begini saja tidak kaya-kaya kalau hanya dengan gaji pejabat, sehingga dia harus berpikir bagaimana korupsi supaya dia punya kontrakan banyak, lahan luas dan sebagainya ya. Nah, ini ketika mendominasi manusia ke bagian kiri, maka itulah yang membuat kehancuran. Baik korupsi, ataukah maling, ataukah melakukan hal-hal yang menghancurkan semesta. Nah, manusia ketika mendengar sebelah kanan, itu ada nurani, ada yang disebut malaikat, ada Al-Quran Kodim, ada Sang Menghubungi, Sang Petunjuk, Sang Rohman, Sang Rohim, itu berada di sebelah kanan. Maka isinya adalah cinta ya, cinta. Jadi Anda ketika melihat orang lemah ya, dia tidak mampu meskipun Anda kurang kaya ya, ataukah Anda masih memiliki kebutuhan, karena Anda lihat dia lebih perih, maka Anda berbagi. Ketika Anda ditunjukkan kesempatan untuk mengkorupsikan dana misalnya masyarakat, tapi di nurani Anda mengatakan bahwa ketika Anda membuat hal itu, maka itu akan membuat kehancuran di diri Anda dan keluarga Anda. Dan kalau semua manusia mengikuti sebelah kanan ini, ada Roh Suci ya, bisa disebut Roh Kudus, bisa Sang Petunjuk, Sang Menghubungi, Al-Quran Kodim, apapun Anda sebut ya, itu maka tidak ada kejahatan di alam semesta ini. Maka tidak akan ada kejahatan ya. Nah, ketika manusia kelompok kiri yang penuh dengan hawa nafsu, angkara murka dan sebagainya, jumlahnya banyak, bersatu menjadi ribuan orang, maka itu ciri semesta ini akan hancur ya. Nah, bahkan dalam kita beragama ya, kan kita di Indonesia ini banyak agama, ada Kristen, Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya. Ketika itu mencapai titik ego,
dalam beragama, maka itu sebenarnya menyembah agama. Yang saya bilang, ketika muncul keegoan dalam beragama, Anda tidak menggunakan akal pikiran Anda untuk menelaah ataukah meneliti sehingga itu menjadi dogma, dan yang Anda sembah dogma tanpa menanyakan apa maksudnya. Nah, itulah yang mengakibatkan peperangan atas nama agama, ya. Sehingga manusia mentang-mentang misalnya karena dia penyembah dogma ataukah penyembah agama, dia melihat orang Kristen dibunuh, ya, ataukah orang selain dia itu dianggap tidak mulia ataukah setara hewan, ya. Itu artinya Anda bukan Tuhan yang Anda sembah, tapi Anda menyembah jalannya, ya. Jadi agama itu adalah jalan untuk mengenal Tuhan, ya. Bukan dijadikan dogma yang disembah untuk menghancurkan alam semesta, ya. Dan di dalam diri Anda ini, kalau Anda merenung, bertafakur, maka Anda mendengarkan banyak kembaran Anda, ya. Yang seperti saya bilang, sebenarnya Anda ini semakin berilmu, semakin memiliki ilmu dalam tentang spirituality, semakin Anda memiliki pemahaman tentang Tuhan melalui mengenal diri Anda, maka Anda semakin merasa Anda adalah tidak ada apa-apanya. Semakin Anda mengenal Tuhan, maka semakin diri Anda itu sebenarnya makhluk yang super lemah, ya. Dan semakin kita tidak ada apa-apanya, yang saya bilang tadi. Karena apa? Karena setelah Anda mengenali diri Anda, unsur Anda, ya, ternyata Anda ini adalah yang ada hanya keegoan diri, ya. Sehingga dalam istilah Islam itu disebut makrifat. Ketika sudah keegoan itu lebur, ya, Anda sudah mengakui diri Anda tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada, yang ada hanya ego, maka itu adalah dinding pembatas yang menghancurkan tembok di dalam diri Anda untuk mengenal Tuhan. Selama manusia itu ego dirinya tinggi, maka selama itulah dia tidak akan bisa mengenal Tuhan, ya. Karena sebenarnya Anda tidak ada, yang ada hanyalah Allah di semesta ini, ya. Kita berkedip, ya, yang seperti sering saya bilang, ribuan sel dalam tubuh kita, rambut kita memanjang, ya. Kita punya struktur gigi ataukah peredaran sistem tubuh, metabolisme tubuh yang sempurna, itu adalah kehendak Allah, ya. Jadi ketika Anda meleburkan hawa nafsu, ego diri, dan segala sifat iri hati, dengki, sifat-sifat watak yang jelek Anda mampu taklukkan, sisa kebaikan, maka dalam ilmu hikmah atau ilmu sufi disebut Anda insan kamil, ya. Jadi ketika Anda sudah mencapai titik itu, Tuhan selalu mengarahkan ke kebaikan. Dan jadilah Anda manusia fana. Ada tapi tiada, tiada tapi ada. Itu yang disebut fana bako, ya. Nah, ketika titik Anda sudah menembus dimensi tertentu, maka sebagian hamba Allah ini diangkat kesadarannya sehingga disebut wali majdub, karena dia sudah mengenal Tuhan, ya. Supaya tidak menjadi fitnah di alam semesta ini, karena orang yang mendengar itu takutnya gagal paham, dan manusia yang mengenal Allah ini punya hal ke arah ke situ, maka kesadarannya diangkat, jadilah dia wali majdub. Itu disebut fana. Kalau dalam Hindu, ya, atau Buddha, itu disebut moksa, ketika manusia sisa kebaikan yang ada pada dirinya dan dia sudah menyatu dengan Tuhan, atau dalam istilah Buddha itu atau Hindu Brahman, ya, maka dia moksa. Sebenarnya fana dengan moksa itu secara hakikat itu sama maksudnya, ya. Ketika manusia menuju ke sebelah kanan, ke sisi baiknya semua manusia ini, maka tidak akan ada lagi polisi, karena semua baik manusia. Maka tidak akan ada lagi namanya orang susah, karena semua orang menjadi baik. Tidak berguna lagi KPK, tidak berguna lagi undang-undang, tidak berguna lagi neraka, karena manusia akan menjadi baik. Makanya sesungguhnya Dajjal itu ada dalam diri manusia, iblis itu ada dalam diri manusia, setan itu ada dalam diri manusia. Nah, mungkin ketika jumlah manusia yang mengikuti alur kiri, yang mengikuti hawa nafsu, ego diri, serakah, iri hati, dengki, dan sebagainya, berkumpul menjadi satu, menjadi banyak,
itu akan menciptakan kumpulan manusia pengikut kiri yang menjadi dajjal-dajjal, dan semesta ini akan hancur ya. Sehingga secara hukum alam semesta dua hal ini harus selalu ada, sehingga disebut dalam istilah Hindu Buddha itu yin dan yang ya. Baik dan buruk itu selalu bersama-sama, dan pada ujungnya kebenaranlah yang akan menang ya. Jadi kalau Anda teliti, yang sering saya bilang ya, tidak ada iblis bertanduk warnanya merah berbisik-bisik ketika orang mau maling atau mau korupsi. Bisa Anda tanya ke mereka. Mereka itu berbisik di dalam dada ataukah di dalam pikiran Anda. Jadi diri Anda ini adalah unsur yang paling lengkap. Ruh suci ada, iblis ada, dan Al-Quran Qadim ada ya. Dan itu adalah kesadaran yang semakin mengenal diri Anda supaya dekat kepada Tuhan, menjadi insan kamil dan bermanfaat untuk manusia lain dan alam semesta. Nah, seperti itu pada kesempatan kali ini. Jadi ini saya kira-kirakan penjelasannya supaya Anda paham ya. Dan menurut saya hal ini harus tetap diingatkan supaya Anda lebih mengkaji diri Anda lebih dalam ya. Tidak melulu Anda pikirkan masalah harta benda atau apa kebutuhan fisik Anda. Tetap itu kita ikhtiarkan, kehendak rezeki itu ada di tangan Allah. Tapi semakin kita mengenal diri kita, insya Allah kita akan semakin menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dukung channel ini untuk mengembangkan, jangan malas ya untuk memberikan Anda informasi dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel kedua saya yaitu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap game show secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang khusus membahas tentang batu bacan dengan keindahannya dengan piring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.